Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Risiko Agribisnis. Maka dari itu, sebelum memulai, izinkanlah kami memperkenalkan masing-masing nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Sarah Fadil Ardini, dan ketiga teman saya, Wana Ape Panjaitan, Wan Rida Kairuna, dan juga Putri Wahyuni. Kali ini terdapat 3 pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah risiko dalam agribisnis, yang kedua komponen pokok risiko usaha, dan yang ketiga adalah mengelola risiko dalam agribisnis. Yang pertama, kita akan membahas definisi risiko dalam agribisnis. Risiko adalah bahaya, konsekuensi yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Agribisnis berasal dari istilah agri yang berarti pertanian dan bisnis yang berarti usaha. Jadi, risiko dalam agribisnis dapat disimpulkan bahwa kemungkinan kerugian dan keuntungan yang dimana tingkat risiko tersebut ditentukan sebelum suatu tindakan diambil berdasarkan ekspektasi atau perkiraan petani sebagai pengambil keputusan. Maka dari itu sangatlah penting peran manajemen risiko bagi para petani. Jenis-jenis manajemen risiko di sini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah risiko pasar. Risiko ini terjadi akibat dari perubahan faktor pasar, misalnya nilai tukar, ekuitas, suku bunga, dan juga komoditas. Yang kedua adalah risiko kredit. Risiko ini terjadi akibat dari kelalaian yang menyebabkan penurunan kualitas kredit dari si peminjam tersebut. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena bank tidak mampu melakukan offsetting dengan harga pasar. Risiko likuiditas dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya adalah risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Keempat, risiko hukum yang disebabkan karena aspek yuridisnya lemah. Yang kelima, risiko reputasi. Risiko ini terjadi akibat dari publikasi negatif yang mempengaruhi citra bank tersebut. Keenam adalah risiko strategik, yang menekankan pada strategi bank yang kurang tepat, misalnya dari pihak internal bank yang kurang responsif, sehingga menimbulkan pengaruh dan faktor-faktor eksternal lain. Yang ketujuh, risiko kepatuhan, yang terjadi akibat ketidakpatuhannya terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah risiko operasional yang terjadi karena ketidaksamaannya dengan risiko pasar dan risiko kredit. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai komponen manajemen risiko. Ditinjau dari perspektif komponennya, manajemen risiko memiliki beberapa proses komponen, yaitu yang pertama penentuan sasaran. Adalah dasar tujuan operasional yang membantu untuk mengidentifikasi sekaligus mengelola risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment lebih sering digunakan karena dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi sebuah peristiwa demi melihat apakah ada hubungan pencapaian atau tidak. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Dalam hal ini biasanya diterapkan untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan. Yang keempat, lingkungan internal. Komponen lingkungan internal adalah sikap manajemen di seluruh tingkatan, mulai dari tingkatan operasi umum hingga tingkatan operasi khusus. Yang kelima, identifikasi peristiwa. Biasanya sifatnya memiliki pengaruh terhadap pencapaian dan strategi yang diselenggarakan perusahaan. Yang keenam, tanggapan risiko. Tanggapan risiko ini sering digunakan untuk manajemen atau perusahaan untuk keperluan evaluasi. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Menekankan pada identifikasi informasi terhadap pihak-pihak tertentu dan menerapkan komunikasi yang tepat sesuai dengan mereka. Dan yang terakhir ada pemantauan. Dalam hal ini, pemantauan digunakan menjadi komponen yang paling mendasar dalam manajemen risiko. Baiklah, selanjutnya mengenai risiko dalam usaha. Yang pertama ada identifikasi risiko perusahaan. Secara praktek, identifikasi risiko perusahaan lebih sering digunakan dengan cara membuat checklist. Adapun metode yang bisa kita pilih untuk mengidentifikasi risiko yaitu dengan melakukan kuesioner analisis risiko, metode laporan keuangan, metode peta aliran, dan metode inspeksi langsung di tempat.
Yang kedua, dengan mengukur resiko. Nah, perusahaan yang menggunakan pengukuran resiko itu bertujuan untuk mengetahui informasi dan data. Apakah data tersebut cocok atau tidak? Dalam pengukuran resiko dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada metode sensitivitas. Nah, metode ini memiliki beberapa variabel. Yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko nilai tukar, yang ketiga ada risiko pasar, yang keempat ada risiko kredit, dan yang terakhir ada risiko likuiditas. Yang kedua dengan menggunakan metode volatilitas. Nah, metode ini adalah metode yang menekankan pada kemungkinan besaran ekspektasi hasil, di mana metode ini dapat dihitung menggunakan standar deviasi, misal data historis atau data peramalan. Yang ketiga, pengendalian risiko. Dapat dilakukan dengan cara pengendalian risiko itu sendiri dan dengan pembiayaan risiko. Nah, ada beberapa cara untuk pengendalian risiko itu sendiri. Yang pertama dengan menghindari risiko. Yang kedua dengan mengendalikan risiko. Yang ketiga pemisahan. Yang keempat pooling atau kombinasi. Dan yang terakhir pemindahan risiko. Adapun beberapa upaya mengurangi dampak resiko dalam agribisnis. Yang pertama, resiko penurunan produksi dengan penanggungan resiko pada asuransi. Kedua, resiko penurunan mutu produk dengan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen. Yang ketiga, resiko keuangan dan pembiayaan dengan diversifikasi juga integrasi vertikal. Dan yang terakhir, resiko perubahan harga dengan kontrak di muka, future market, hedging, dan agricultural options. Selanjutnya ada studi kasus yang berjudul Analisis Strategi Manajemen Resiko Agribisnis Petani Sengon, Pola Kemitraan dengan CV Halmahera Group. Studi kasus petani sengon di Kabupaten Trenggalek. Agribisnis sengon relatif rentan terhadap resiko, terutama resiko produksi. Menurut persepsi petani sengon, resiko merupakan segala hal yang cenderung menjurus kepada terjadinya kerugian usaha tani. Kegagalan tersebut bisa disebabkan karena produksi yang rendah ataupun harga yang rendah. Tingkat resiko produktivitas usaha tani sengon menurut persepsi petani berada pada tingkatan sedang, yaitu antara 25% sampai 50% gagal panen. Sedangkan tingkat resiko harga relatif rendah, karena petani sengon mendapatkan kepastian harga sejak awal proses budidaya dari perusahaan mitra. Meskipun memiliki resiko produktivitas, tetapi petani menganggap bahwa usaha tani sengon ini memiliki nilai keuntungan yang tinggi, di mana rasio penerimaan sama dengan atau lebih besar dari 2 kali biaya produksi yang mereka keluarkan. Faktor utama penyebab resiko usaha tani sengon menurut petani adalah harga jatuh, kemudian perubahan cuaca atau iklim. Cuaca atau iklim berpengaruh besar terhadap produktivitas dan kualitas sengon yang dihasilkan petani karena berkaitan dengan hama dan penyakit yang menyerang. Untuk mengatasi resiko usaha tani sengon, petani melakukan berbagai strategi manajemen resiko. Yang pertama, strategi manajemen resiko ex ante. Yang diterapkan petani sengon adalah penggunaan pola tanam dominan tanaman pangan monokultur tumpang sari dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya. Pola tanam ini dianggap yang paling menguntungkan bagi petani. Strategi manajemen ex ante lainnya adalah melakukan perjanjian kerjasama atau kontrak farming dengan perusahaan mitra yaitu CV Halmahera Group. Dengan adanya pola kemitraan ini, petani mendapatkan kepastian harga dan pasar, serta jaminan ketersediaan sarana produksi. Yang kedua, strategi manajemen risiko interaktif. Yang diterapkan petani sengon salah satunya dengan pemilihan waktu tanam. Strategi manajemen risiko interaktif lainnya yaitu penggunaan jarak tanam, pemupukan, irigasi, pengendalian OPT, serta pelaksanaan panen dan pasca panen yang tepat sesuai anjuran teknis. Yang ketiga,
Strategi manajemen resiko ex post. Strategi tersebut diantaranya mengurangi luas pertanaman sengon di musim berikutnya dan menyesuaikan dengan modal yang ada. Mengambil pendapatan dari usaha tani lainnya untuk menghidupi keluarga dan tetap menanam sengon di musim berikutnya, meskipun mengalami kegagalan. Kesimpulan untuk materi kali ini ialah resiko adalah tantangan terburuk yang belum tentu terjadi dan belum tentu bisa ditangani atau tidak. Jika risiko tidak dihadapi dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi usaha itu sendiri. Sedangkan manajemen risiko itu lebih menekankan pada proses identifikasi, membentuk strategi, mengukur risiko, dan mengelola sumber daya yang tersedia semaksimal dan sebaik mungkin. Terdapat 6 jenis risiko dalam usaha agribisnis, yakni risiko produksi, risiko harga atau pasar, risiko keuangan atau kredit, risiko kelembagaan, risiko teknologi, dan risiko personal. Agar tidak mengalami risiko yang tidak diinginkan, dengan kata lain, manajemen risiko sebagai strategi manajemen semua wirausaha. Prinsip dan fokus dari manajemen risiko itu sendiri sebagai identifikasi dan cara mengatasi risiko. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.